Kali ini kita akan bedah salah satu karya paling penting dari Tan Malaka, Madilog. Tapi ini bukan sekedar ulasan buku biasa. Anggap aja ini kisah tentang sebuah senjata intelektual yang ditempa di bawah tekanan yang luar biasa dan dalam kerahasiaan total. Oke, kita langsung lompat ke latar belakangnya ya. Coba bayangin, ini tahun 1942. Tan Malaka baru aja balik diam-diam ke Indonesia yang lagi diduduki Jepang. Dia bukan pahlawan yang disambut meriah, tapi buronan yang hidup dalam bayang-bayang. Nah, situasi genting inilah yang melahirkan sebuah pertanyaan yang sangat mendesak di kepalanya. Kutipan ini nunjukin banget betapa terasingnya dia. Bayangin deh, ada di Jakarta, dekat sama teman-teman seperjuangan, tapi nggak bisa nyapa sama sekali. Justru dalam kesendirian inilah, pikirannya bekerja paling tajam, ngerumusin apa yang sebetulnya harus dilakuin. Garis waktu ini dengan jelas nunjukin kontras nasib mereka. Sementara tokoh-tokoh nasionalis lain kayak Soekarno dapat fasilitas dari Jepang, Tan Malaka justru harus berjuang sendirian, geraknya pelan-pelan dan sembunyi-sembunyi. Perbedaan kondisi inilah yang ngebentuk cara pandangnya yang unik. Jadi poin krusialnya itu gini, perbedaan perjalanan ini bukan cuma soal teknis logistik loh, ini adalah simbol dari jurang pemisah dalam posisi politik. Waktu Tan Malaka lihat ada tanda-tanda kolaborasi, dia sadar kalau ada perjuangan yang lebih fundamental yang harus segera dimulai, yaitu perjuangan dalam cara berpikir. Menurut Tan Malaka, musuh yang sebenarnya itu lebih dalam dari sekedar penjajah fisik. Dia melihat ada semacam penjajahan mental, sebuah cara berpikir yang dia sebut logika mistika, yang menurutnya bikin rakyat jadi pasrah sama tahayul dan dogma, dan akhirnya menghalangi mereka buat berpikir rasional untuk merebut kemerdekaan yang sejati. Terus, apa solusinya? Tanpa buku, tanpa referensi, dan terus-menerus dalam pelarian, Tan Malaka melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia memutuskan untuk menempa sebuah senjata intelektual yang dirancang khusus untuk membongkar logika mistika sampai ke akar-akarnya. Dan senjata itu dia beri nama Madilog. Ini bukan cuma judul, ini adalah formula. Sebuah singkatan dari 3 pilar filosofis yang jadi kerangkanya, materialisme, dialektika, dan logika. 3 alat yang kalau digabungin, jadi cara baru buat melihat dunia. Coba perhatiin kata terpaksalah. Ini bukan karena sombong ya, tapi ini nunjukin rasa tanggung jawab yang mendesak. Setelah koleksi bukunya hilang berkali-kali, ditinggal, dicuri, bahkan dibuang ke laut, dia nulis karya yang rumit ini murni dari ingatannya. Sebuah bukti kekuatan intelektual yang gila banget. Oke, jadi gimana cara kerja senjata ini? Gini, prosesnya simple tapi kuat banget. Langkah pertama, materialisme. Selalu mulai dari kenyataan yang bisa kita lihat, kita sentuh, kita amati. Langkah kedua, dialektika. Sadar kalau kenyataan itu nggak diam, selalu ada pertentangan di dalamnya yang mendorong perubahan. Terus langkah ketiga, logika. Pakai penalaran yang lurus dan konsisten buat narik kesimpulan. Intinya, ini adalah alat untuk berpikir jernih. Nah, di jantung Madilog itu, ada satu pertempuran filosofis yang fundamental. Pertarungan antara 2 cara pandang soal asal-usul realitas. Apakah dunia ini dimulai dari materi atau dari sebuah ide atau roh yang nggak kelihatan? Coba kita bandingin ya. Logika mistika bilang kalau roh atau ide itu yang utama, dialah yang menciptakan materi dalam sekejap. Sebaliknya, Madilog lewat materialisme ngebalikin itu semua. Materi itu ada lebih dulu, dan dari kerumitan materi, kayak otak manusia misalnya, barulah muncul yang namanya kesadaran dan ide. Yang satu penciptaan instan, yang satu lagi evolusi. Tan Malaka bikin konsep abstrak ini jadi gampang banget dimengerti lewat analogi yang super membumi ini. Kata-kata, ide, atau janji-janji aja nggak bisa mengubah kenyataan material. Orang lapar itu kondisi fisik, dan cuma bisa diatasi dengan solusi fisik juga, makanan. Nah, inilah inti dari materialisme dalam praktek. Sekarang yuk kita lihat gimana senjata intelektual ini benar-benar bekerja. Madilog itu bukan cuma teori di atas kertas. Dia itu semacam lensa serbaguna untuk menganalisis dunia di setiap tingkatan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau kita lihat di tingkat subatomik, Madilog melihat atom itu bukan sebagai benda mati, tapi sebagai sistem dialektis. Ada pertentangan terus-menerus antara proton yang positif dan elektron yang negatif. Nah, dari pertentangan inilah lahir keseimbangan dan semua sifat kimia yang kita kenal.
Kalau lensa ini kita pakai buat melihat masyarakat, Madilog menganalisis sejarah sebagai hasil dari perjuangan kelas. Ini bukan pertarungan ide yang abstrak, tapi konflik nyata antara kelompok-kelompok dengan kepentingan material yang berbeda. Misalnya, antara buruh dan pemilik modal. Inilah yang dianggap sebagai mesin penggerak perubahan sosial. Dan bahkan di skala yang paling besar, alam semesta, Madilog nawarin pandangan yang utuh. Alam semesta adalah satu kesatuan material yang nggak muncul tiba-tiba, tapi berevolusi selama miliaran tahun dari kondisi yang lebih sederhana. Semuanya adalah proses gerak dan perubahan yang nggak pernah berhenti. Nah, ini semua membawa kita ke tujuan akhir dari Madilog, karena Tan Malaka nggak menciptakan senjata ini cuma supaya kita bisa jadi pengamat dunia yang lebih pintar. Tujuan utamanya jauh lebih radikal dari itu. Dan inilah puncaknya. Mengutip Marx, Tan Malaka negrasin kalau Madilog itu pada akhirnya adalah panggilan untuk bertindak. Memahami dunia secara materialis dan dialektis itu baru langkah pertama. Langkah selanjutnya, yang paling penting, adalah menggunakan pemahaman itu untuk mengubah dunia secara aktif. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan. 80 tahun kemudian, di zaman sekarang yang penuh disinformasi dan janji-janji abstrak, seberapa relevan sebuah alat berpikir yang menuntut kita buat selalu mulai dari kenyataan konkret? Mungkin hari ini, senjata intelektual ini justru lebih kita butuhkan daripada sebelumnya.